Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir. Karena saya tugasnya tafsir, tentu marhaban ya Ramadan dilihat dari aspek tafsir plus juga hadis. Insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan dari puasa itu sendiri menurut Imam Al-Suyuti la'alakum tatakun tatakuna al-ma'asiyah. Kita harus mampu menjaga kemaksiatan. Kemaksiatnya apa? Karena maksiat itu diawali dari syahwat atau keinginan yang salah. Sehingga dengan puasa yukasiru syahwat. Syahwat itu terkendali. Sebab syahwat mabda'u hala. Mabda' itu sumber dari segala kemaksiatan, sumber dari segala perpecahan. Jadi kalau tujuan surat Al-Baqarah 183 puasa itu adalah supaya kita menjaga kesatuan persatuan. Sebab perpecahan yang menjadi kufur itu akibat perpecahan disebut iftiraq. Jadi jangan sampai iftiraq kita berpisah karena sebab perbedaan pendapat ijtihad. Ikhtilaf itu artinya sudah terjadi. Ikhtilaf itu artinya perbedaan paham. Ya, dan makanya ada redaksi yang sering kita dengar dari ulama bahwa ikhtilafu ulama ummati rahmatun, atau perbedaan ulama di umatku itu rahmat. Di Indonesia sejak lama perbedaan puasa itu. Meskipun di negara-negara lain tidak ada perbedaan awal puasa atau awal Syawal, awal haji sama seperti di Mesir, di negara Saudi dan lain-lain. Nah, kita belum bisa mengarah ke sana. Tapi dengan kajian tafsir, insya Allah di satu saat kita bisa. Ya. Kenapa? Tadi karena kalau la'alakum tatakun kita gaji dari mulai pengajian di masjid ini dan didengar oleh masyarakat umat Islam khususnya, supaya mampu kita menjaga dari perpecahan, maksiat dan syahwat tadi, keinginan-keinginan yang tidak baik. Tafsir kontemporer dari surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, karena itu minimal karena waktu terbatas, saya hanya mengambil 5 tafsir aja. Surah Al-Baqarah yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yang dasar tafsir kutiba itu aipurido, diwajibkan. Jadi kalau kutiba itu patokan dari Allah untuk semua umat manusia di dunia. Tapi kalau purido itu kewajiban untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Makanya kutiba di sini kewajiban berpuasa untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Suyuti, sebagaimana diwajibkannya puasa dulu kepada umat-umat sebelum kita. Itu tafsir pertama. Nah, kemudian tadi juga la'alakum tatakun itu bagian dari tafsir Sayyidina Suyuti. Kalau kita selama ini mendengar tujuan puasa itu supaya mencetak manusia takwa atau mutakin, betul. Tapi takwa itu sendiri kan dari waqayaki wiqayatan, menjaga. Waqayaki wiqayatan. Jadi menjaga dari apa? Menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari dosa. Dari mana mulian dosa itu? Dari syahwat. Syahwat dunia, syahwat makan, minum, istri, syahwat politik. Jadi kalau kita ngaji sekarang tafsir kontemporer di Al-Hidayah, tujuan puasa 2024 atau 1445 supaya bisa menyadarkan orang yang amarah murka di dalam syahwat politik, syahwat kekuasaan. Itu tafsir kontemporernya. Bagaimana puasa tahun 1445 ini menjaga dari syahwat politik. Jangan amarah murka karena keinginan sesaat. Saya kira ini tadi kontemporernya, ya. Ini satu dari tafsir Jalalain tadi. Kemudian tafsir yang kedua
dalam kitab tafsir Imam Sa'rani, jadi juz kedua halaman 264. Apa itu maksud ya ayyuhalladzina amanu? Ya amanu ayya man amantum bi. Wahai manusia yang telah beriman kepadaku, wahbabtumuni, dan telah mencintai aku. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa dua: satu, orang yang sudah beriman dan mencintai Allah, baru dia akan selesai puasanya dengan sempurna. Kalau menurut Imam Ghazali tadi sampai puasa khusus, puasa sangat spesifik yang sudah sampai kepada alam musyahadah, melihat kebesaran Allah dan inkisab, terbuka semua yang dirahasiakan. Orang yang beriman dengan yakin dan mencintai Allah. Kalau dikaitkan dengan tafsir Syekh Imam Dardir itu ada 6 semuanya. Satu, orang yang sudah punya iman. Kedua, sudah punya keyakinan. Ketiga, punya keislaman yang sempurna. Dan 4, punya hikmah yang sangat luar biasa banyak. Dan yang kelima, mempunyai ilmu yang tinggi. Dan yang keenam, punya kesabaran. Tidak bisa sempurna puasa kalau tidak dimulai dengan 6 kriteria yang dimulai: iman, Islam, yakin, hikmah, ilmu, dan sabar. Sehingga nanti Imam Huzaimah mengatakan bahwa salah satu nama puasa adalah Syahrus Sabri, puasa mulai kesabaran, atau puasa ini adalah bulan sabar. Tapi tadi ada sabar aktif, ada sabar pasif, ada sabar profesional. Kita harus melalui tidak sabar tadi, pasif, tidak berbuat, karena memang banyak yang harus ditahan dari perbuatan-perbuatan yang durhaka. Kemudian sabar aktif, melakukan aktivitas yang baik dan profesional. Profesional itu keahlian kita di dalam ibadah muncul di dalam bulan Ramadan ini. Jadi ahlul ibadah, ahlul ta'ah itu bisa diraih karena bulan Ramadan. Apa yang disebut tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu tafsir Fathul Qadir menurut Imam Muhammad Ali bin Muhammad As-Sawkani. Jadi disebut tafsir As-Sawkani. Kata-kata Ramadan, ada syahrul Ramadan dikaitkan dengan, karena sebetulnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini bukan menjelaskan kewajiban puasa Ramadan, tapi kewajiban puasa. Tetapi dikaitkan dengan ayatul munasabah, ayat berikutnya 185, syahrul Ramadan. Jadi yang dimaksud tadi puasa diwajibkan kepada umat Islam ada ayam ma'dudat 184. Ayam ma'dudat, adadun ma'dudah, bilangan yang tertentu, atau adadun ma'lumah, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bisa 29, bisa 30. Jadi menurut Imam Asy-Syaukani bahwa kata-kata syahrul Ramadan atau kutiba alaikumusiyam Ramadan itu ismun min asmaillah. Itu adalah salah satu nama Allah. Sebab menurut Imam Hasan Al-Banna, kalau Asmaul Husna ada 99, maka Hasan Al-Banna mengatakan seluruh kalimat yang ada di Quran itu asma Allah, termasuk kata Ramadan. Apa itu maksud Ramadan? As-Samad, yaitu bulan yang dijadikan satu ikon penting. Seluruh aktivitas kita diarahkan ke sana, karena di sana ada harapan. As-Samad, ketawakalan kita penuh kepada Allah di bulan Ramadan. Ini menurut tafsir, Pak. Jadi gagal manusia kalau melakukan syariat tanpa ada hakikat. Syariat itu perbuatan fikih, dan hakikat yaitu hati, yaitu tawakal, itu as-samad. Serahkan diri kita di bulan Ramadan sepenuhnya kepada Allah, lahir batin, untuk mengejar dunia akhirat. Itu kata Ramadan. Karena mana tafsir itu begitu luas. Maknanya yang satu kalimat Al-Quran itu cukup luas maknanya menurut para ahli tafsir. Makanya sampai Rasul mengatakan tidak boleh mengatakan Ramadan, tapi harus syahrul Ramadan. Sama ketika Tajuddin Subki di dalam kitabnya bahwa nama Allah itu tidak boleh sendiri. Kalau ada orang mengatakan atau membuat nama
Seperti nama Allah, nama Rahman tidak boleh, harus digabung dengan lain. Allah ditambah Abdul jadi Abdullah, Rahman Abdul Rahman, Malik Abdul Malik. Itu nama. Jadi sama, Ramadan juga harus pakai syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bukan hanya Ramadan. Itu makna daripada As-Somad. Dan Ramadan menurut saya Al-Khubuwi Al-Ikhtiraq, Ramadan Al-Ikhtiraq, hanya bulan yang bisa membakar dosa, bisa menghabiskan dosa. Itu dari salah satu nama Allah yang tadi Ramadan, yaitu Al-Ikhraq atau Al-Ikhtiraq menurut Syekh Khubuwi dalam tafsirnya. Abu Sa'id Al-Makbari juga berasal dari Abu Hurairah menjelaskan dalam kitab Futuhatul Makkiyah bahwa kata-kata Ramadan memiliki makna yang tersendiri, sebab bulan-bulan yang disebut itu hanya Ramadan disebut, yang 12 bulan itu, yang lainnya tidak ada. So, dari 12 Ramadan yang ada kan, bulan Ramadan. Kalau yang lainnya tidak ada. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Meskipun ada kalimatnya tapi tidak seperti Ramadan. Ya. Baik, ini pemaknaan tadi dari tafsir surat Al-Baqarah 83. Berikutnya yang ketiga. Tafsir yang ketiga yaitu menurut Ibnu Huzaimah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Menurut Imam Huzaimah di dalam tafsirnya, nomor hadisnya 1780, Kitab Huzaimah Sunan Ilmunya halaman 115. Itu panjang sekali hadisnya. Atau menyambut Ramadan, atau tarhib Ramadan, atau marhaban ya Ramadan. Ya ayuhan nas qad ja'akum sahrun azim. Ada lagi ya ayuhan nas qad adhallakum. Nah ini qad ja'akum, Ramadan telah tiba, tapi qad adhallakum syahr Ramadan, Ramadan telah menaungi kamu, menaungi, menjaga dari segala petaka. Terutama tadi menjaga dari sengsara derita dan menjaga dari masuk api neraka. Ramadan juga syahrul mubarak, bulan yang diberkahkan. Dan bulan Ramadan bulan yang ada di dalamnya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itu ada satu zaman yasir, waktu yang sedikit. Dan disitulah orang akan diberikan umur berkah. Man burika fi umri, barang siapa orang yang diberkahkan umurnya, adroka fi zamanin yasirin min minalillah, dia akan menemukan di waktu yang sedikit dari berbagai karunia Allah, sampai tidak bisa diketahui oleh ibarat, tidak bisa terhitung oleh matematika, dan tidak bisa dikejar oleh kecepatan yang dibuat oleh manusia. Alat yang sangat cepat untuk mengejar rahmat dan karunia Allah di bulan Ramadan tidak akan terkejar. Kalau pakai komputer tidak bisa terhitung. Jadi untuk menghitung jumlah pahala nikmat di bulan Ramadan tidak bisa terhitung oleh komputer yang canggih sekalipun. Ini tadi malam Lailatul Qadar disebut malam berkah, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahkan. Barang siapa orang yang diberi umur yang berkah, dia menemukan waktu yang sedikit dari berbagai karunia Allah, yaitu Yaman Yasirin, yaitu disembunyikan oleh Allah waktunya. Dari selama hidup kita harus dapat satu kali minimal. Kalau kita sudah punya 70, berarti kita sudah usia 70, berarti kita sudah 55 tahun, harusnya dapat 55 kali minimal satu kali bisa Yasirin ya di bulan Ramadan tuh. Lalu disembunyikan juga di bulan Ramadan itu kapan? Ya itu tanggal terakhir 21 sampai 30 di malam-malam ganjir 21, 23, 25, 27, 29. Pada maghrib, pada isya jam 10, jam 12, tapi dipatok hatta mal'il fajar, sampai terbit fajar, habis. Tidak ada gitu. Itu yang tadi 84 tahun lebih atau 1000 bulan. Kenapa disembunyikan? Ini dalam ilmu tasawuf disembunyikan sengaja untuk kita mengejar lazzatul ibadah, supaya kita nikmat ibadah di saat itu. Satu, lazzatul ibadah. Kedua, supaya kita kalau punya dosa sampai meneteskan air mata. Dan yang ketiga, bisa menyatukan antara ruhiyah dan badaniyah. Ruhiyah mulkiyah,
jasadi rohani dan lahir batin. Disatukan antara hati dan fisik di malam itu, di saat itu, sehingga kita mukasafah, melihat kebesaran Allah, sampai meneteskan air mata karena banyak dosa, dan sehingga lazzatul ibadah, nikmat ibadah karena memang luar biasa, dan menyatu antara lahir batin. Menyatu antara dunia dan akhirat. Kita masih di masjid, tetapi sama sudah di surga Firdaus. Itu dirasakan di malam Lailatul Qadar, dikejar oleh bapak-bapak. Itu namanya Lailatul Mubarakah, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Kalau kita puasa itu, selain tadi sudah punya perisai dari api neraka, benteng dari api neraka, juga kita sudah dijamin masuk surga. Ada lagi mengatakan Sahur Muasa. Sahur Muasa itu bulan toleransi, bulan berbagi rasa, berbagi makanan, berbagi kesenangan. Kalau penderitaan jangan ya bagi. Jadi al-muasa itu berbagi kesenangan. Dan bahkan di bulan Ramadan yazdadu fi rizqil mu'min, orang mukmin ditambah rizkinya. Pahala bagi orang yang memberikan makanan atau iftar di bulan Ramadan, manfaat fi shaiman kana maghfiratan lidunubi. Barang siapa yang memberikan makanan iftar untuk buka puasa, bisa mengampuni dosanya dan bisa membebaskan dia dari api neraka. Pahalanya sama juga dengan orang yang puasa tadi. Jadi tidak hanya bebas api neraka. Jadi dia punya pahala. Kalau yang diberi makan iftar misalnya, yutillah hadza thawab man farasa iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw mudghati labanin, akan tetap diberikan pahalanya meskipun hanya memberikan setetes air atau sebiji kurma. Sebetulnya ini kalau kita lihat ayatnya tadi itu, wa man tatawa khairan fa khailahu, wa man tatawa khairan fa khailahu. Barang siapa orang yang melakukan tatawu sunat di bulan Ramadan, khairul, itu lebih baik daripada yang bulan-bulan yang lain, atau lebih baik daripada amal ibadah yang dia kerjakan selama ini dan sebanyak-banyaknya. Maka amal di bulan Ramadan ini semua menunjukkan pahalanya di bulan Ramadan. Hadis Nabi mengatakan awalul rahmah 1-10 rahmah, wa awsatu maghfirah 11-20 maghfirah, akhiru itqu minan nar 21-30 pembebasan dari neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada 5 inti. Pertama, menurut Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum. Ini perintah dari Allah untuk berpuasa, imsak wanit ta'am wasyarab wal waqab biniyatin khalisah lillahi ta'ala. Perintah untuk meninggalkan dan menahan, at-tarku wal imsak, ditinggalkan yang jauh dan ditahan yang ada. Apa yang ditahan? Makanan, minuman, dan juga hubungan suami istri. Yang kedua, ini digambarkan bahwa orang-orang dahulu juga sudah berpuasa, tetapi perbedaannya mereka wajtahi haula bi adai hadal fard. Mereka itu sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa itu dan sangat serius melaksanakannya. Maka ini uswah hasanah dari para umat dahulu. Kita juga harus lebih serius lagi. Kenapa? Karena ada Al-Quran tadi yang di dalam surat Al-Maidah ayat 48, likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat ada syariat dan ada cara beribadah. Jadi kita masing-masing cara beribadah berbeda. Walau sya'allahu la ja'al ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, pasti satu umat saja. Tidak harus ada dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Udah satu aja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi sengaja oleh Allah ada berbeda umat dan berbeda syir'ah wan minhaja, syariat dan cara. Liyabluwakum fima atakum. Allah akan menguji kepada kamu apa yang telah berikan kepada kamu. Makanya itu ada fastabiqul khairat. Hendaklah berlomba-lomba kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi awalnya fastabiqul khairat itu di bulan Ramadan menurut Ibnu Katsir. Padahal maksudnya begini Pak. Maksudnya itu dalam surah Al-Maidah ayat 40-41. Ditutup neraka dan diikat itu setan, artinya tidak ada kesempatan di bulan Ramadan untuk maksiat. Sebab setannya diikat. Jadi kalau ada orang masih melaksanakan maksiat padahal setan diikat, apalagi kalau setannya tidak diikat. Jadi ini ujian ya betul tadi. Setan diikat, tidak bisa berkutik. Neraka ditutup, kita tidak ada kesempatan untuk bisa berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang yang masih maksiat,
Itu berarti dia mafhumnya apalagi kalau memang setannya tidak diikat. Sedang diikat saja masih bisa maksiat. Jadi ini pemahaman dari tadi hadis, setan diikat dan pintu neraka dikunci supaya maksudnya tidak ada kesempatan. Tidak boleh nafsu kita keinginan diberi kesempatan untuk maksiat. Mudah-mudahan Bapak semua ada manfaatnya, dan akhirnya mari kita akhiri dengan bacaan doa. Mari kita baca doa supaya puasa kita bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan. Ya, diamini saja Pak. Doa ini doa awal Ramadan. Mari kita baca doa Pak. Mudah-mudahan doa ini doa yang dibaca di awal Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma ahilla alaina syahr Ramadan bil amni wal iman was salamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fi ala siyam wal qiyam wal qiraatil qur'anil azim. Allahumma ij'alna mimma yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma salim li Ramadan wa salimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ij'alhu syahra izin bil Islam wal muslimin. Allahumma ij'alhu syahra linasri wa tamkin Islam wal muslimin fi kulli makan ya rabbal amin. Allahumma ij'alhu syahra linasri al ada waj'alhu syahran li husuli maqasidil ummatil Indonesia. Waj'al Anies Baswedan Ra'isul Jumhuriyah Indonesia wa Muhaimin Iskandar Naibul Usul Indonesia Pisana Alven wa Isruna Miladiyah. Ya Allah, ahil alina, perlihatanlah kepada kami bulan Ramadan dengan aman dan sambut keimanan, dan kami mendapat keselamatan, keislaman, kuat, taufik, hidayah untuk melakukan perbuatan yang kau cintai dan kau ridai ya dzal jalali ikram. Ya Allah, semoga engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Ya Allah, semoga jadikanlah kami dari orang yang mampu melaksanakan puasa dan mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan karena Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di bulan Ramadan ini, berikanlah keselamatan bagi kami, dan serahkannya segala pahala di bulan Ramadan untuk kami dan amal yang diterima. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan kemuliaan untuk umat Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Ya Allah, semoga dijadikan bulan Ramadan ini bulan untuk pertolongan, bulan untuk menetapkan keyakinan kepada Islam dan iman umat Islam kaum muslimin di dunia dan khususnya di Indonesia. Ya Allah, semoga engkau jadikan bulan Ramadan ini untuk memberikan pertolongan dari musuh-musuh kami, dan jadikanlah bulan Ramadan ini maksud hasil kami. Dan ya Allah, mudah-mudahan Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2004 ini. Mudah-mudahan engkau mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Takdirkanlah kami takdir yang baik, berikanlah pemimpin yang amanah, berikanlah pemimpin yang bisa membawa umat Indonesia, bangsa Indonesia kepada sejahtera, keadilan, sentosa. Ya Allah, semoga engkau mengampuni dosa kami, memaafkan kesalahan kami, berikanlah kekuatan iman Islam di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.